Hai, assalamualaikum. Makasih ya udah klik video ini. Acil Jawi balik lagi ke pasar. Jadi ini adalah 2 minggu setelah TikTok Shop itu ditutup sama pemerintah. Nah sekarang aku mau lihat apakah ada perbedaan sebelum dan setelah TikTok Shop dibuka. Nah ini aku udah sampai di JPM. Jadi JPM itu kayak jembatan penyeberangan antara stasiun dan pasar Tanah Abang. Ini baru keluar udah terlihat ya beberapa orang berjubel gitu. Walaupun sebagian itu ada yang duduk-duduk atau sekedar makan sekeluarga, tapi ini sangat berbeda di mana aku tuh setidaknya sebulan atau 2 bulan sekali tuh pasti ke Tanah Abang gitu. Biasanya tuh kosong melompong gitu, tapi ini tuh banyak orang. Ini hari Minggu, biasanya kalau pasar Tanah Abang tuh Minggu sama Sabtu lebih rame Sabtu karena metro itu kalau Minggu tutup. Jadi kalau Sabtu tuh buka, jadi lebih relatif rame pada hari Sabtu. Tapi ini hari Minggu menurut aku nih lebih rame ya dari hari-hari biasanya saat TikTok Shop itu masih belum ditutup. Jadi mungkin sebagian dari kalian belum tahu bedanya apa sih, bedanya JPM, pasar Tanah Abang sama metro. Sebenarnya hampir sama aja, mereka satu lingkup dan saling terhubung. Tapi kalau JPM itu lebih ke harga ecer atau kaki lima yang kecil-kecil gitu. Dia biasanya tidak stok barang secara jumlah besar untuk grosir atau dijual lagi, karena biasanya mereka ambil grosir di metro. Nah kalau metro itu ada di gedung Tanah Abang, cuman dia khusus grosir biasanya, tidak menjual ecer, minimal 3 pieces gitu. Nah kemudian pasar Tanah Abangnya sendiri itu juga ya hampir disebut sama dengan metro lah ya, tapi agak beda. Nah di sini tuh lebih ke bisa dua-duanya, bisa ecer, bisa grosir. Nah kalau di JPM itu biasanya kebanyakan atau rata-rata orang nggak secara sengaja dari rumah ke pasar Tanah Abang, karena mereka emang orang sengaja naik kereta atau sengaja lewat gitu. Ada kacamata, ada sempak, behak, boxer gitu ya, yang dijual 100.000 dapat 3. Pokoknya murah banget di sini tuh, serba semua diobral. Biasanya mereka nggak pikir panjang untuk beli. Dan di sini tuh rame ya. Terkadang nih aku pribadi kalau memang sengaja pengen jalan-jalan doang, ya udah kalau barang yang aku cari udah dapet di JPM, aku nggak bakal masuk ke Tanah Abang. Harganya kalau untuk ecer nggak jauh beda, sama aja sih ya kalau kalian ambil satu, kecuali kalau kalian ambil grosir 3 pieces ke atas itu jauh lebih murah kalau kalian beli di pasar Tanah Abang. Karena kalau ke pasar Tanah Abang itu kan gedungnya gede banget, lantainya banyak, blok-bloknya itu banyak, bahkan orang Jakarta sendiri dia bisa masuk susah keluar gitu ya, karena saking gedenya, saking banyak pilihannya dan makan waktu, kadang bingung juga. Jadi beberapa orang yang nggak suka ribet atau milih praktis, mereka cari yang ada di JPM atau di pasar bawahnya itu yang kaki lima juga, aku lupa namanya apa ya. Oh iya, pasar Jati Baru. Jadi tuh ini kalian kalau turun dari JPM itu nanti ketemu namanya, sama kehubung juga ke gedung Tanah Abang, tapi dia itu disebutnya pasar Jati Baru. Kayak gini juga kaki lima, cuman biasanya mereka itu konveksi gitu, ada yang produksi sendiri, nggak yang seeceran di JPM gitu guys. Nah ini tuh udah mulai banyak ibu-ibu, jadi setiap toko walaupun gak berjubel banget itu ada transaksi gitu. Dan aku tuh senang banget ya lihat situasi seperti ini. Jadi mungkin kebanyakan dari kita ya, termasuk aku, kenapa sih pemerintah tuh sampai nutup TikTok Shop cuman buat pasar Tanah Abang? Dan gak gitu guys sebenarnya. Jadi aku sempat beberapa ngobrol sama pedagang Tanah Abang. Jadi mereka itu mengeluh adanya TikTok Shop itu bukan karena kalah saing atau mereka nggak bisa ngikutin zaman yang serba digital, tapi karena adanya TikTok Shop yang banting harga. Bahkan pedagang Tanah Abang kalau mau live itu mereka harus bayar dulu ke TikTok Shop, dan mereka tuh harus berani rugi karena harus banting harga. Nah sebenarnya pola-pola itu yang menyebabkan rusaknya harga pasar gitu, walaupun itu bukan satu-satunya penyebab pasar semakin sepi pengunjung. Mungkin ada penyebab yang lain yang baru-baru ini aku juga ngikutin karena adanya judi online. Tapi yang aku sebutin tadi itu adalah benar-benar
sesuatu yang diutarakan oleh kebanyakan para pedagang di pasar Tanah Abang. Jadi aku tuh kaget juga, oh ternyata kalau live atau jualan di TikTok tuh kita harus bakar uang dulu, bayar ke TikTok. Tuh aku baru tahu gitu guys, beneran. Ini salah apa enggak aku nggak tahu, karena ini adalah pengakuan langsung dari pedagang pasar Tanah Abang. Fenomena itu sebenarnya aku juga sempat curiga dan pernah merasakan gitu. Jadi aku pernah beli gamis kenit di Shopee itu harganya 219. Kemudian dia punya toko yang sama di TikTok Shop itu harganya 137. Aku sempat mikir gitu, kok bisa ya? Mereka tokonya sama, namanya sama, cuma berbeda di e-commerce gitu. Satunya e-commerce Shopee 219, satunya di TikTok 137. Kok bisa murah sejauh itu gitu? Apa mereka dapat diskon sengaja dari TikTok atau gimana, aku nggak tahu. Dan ternyata dari pedagang Tanah Abang ngakunya emang penjual itu harus berani rugi atau bakar uang dulu ke TikTok atau bayar istilahnya apa gitulah. Itu yang menyebabkan beberapa konsumen tuh lebih suka beli di TikTok, sehingga itu yang merusak harga pasaran gitu guys. Mereka bingung gitu harus jual berapa, sementara orang taunya harga segitu, padahal mereka nggak tahu kan kalau pedagang itu harus berani rugi dulu gitu. Nah setelah aku tahu dengan bahan yang sama, toko yang sama, warnanya sama pula, aku agak nyesel sebenarnya kenapa aku belinya waktu itu nggak di TikTok ya. Tahu gitu aku belinya di TikTok. Tapi akhirnya pemerintah sudah meregulasi dengan ketat pelanggaran-pelanggaran seperti itu, pembelian atau penjualan yang tidak sehat. Aku berharapnya ke depan semuanya itu berjalan beriringan gitu. Online shop juga punya market sendiri, offline shop juga jalan gitu. Jadi balance dan tidak ada yang dirugikan di salah satu pihak. Semoga ini bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan untuk semuanya. Mungkin itu aja yang bisa aku share ya. Ini adalah part satunya. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.